dari kapan? Ya sebenarnya sih dimulai dari memilih pasangan, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Humaira Official. Seperti biasa, hari ini Marara pengen sharing sesuatu yang bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu ya. Yuk klik tombol merah di bawah ini supaya Marara semakin bersemangat membuat karya-karya terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih. Terus memberikan pendidikan, pengarahan kepada mereka gitu. Nah, itu dimulainya dari kapan? Ya sebenarnya sih dimulai dari memilih pasangan, gitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya homeschooling mulainya kapan? Mulainya bisa kapan aja, terserah sesuai sama panggilan hati orang tuanya gitu. Terus apakah harus terus-menerus gitu, ataukah bisa misalnya ngikutin kalau misalnya gabung di SAI misalnya gitu kan. Misalnya gabung di SAI cuma 1 semester aja, ya nggak apa-apa juga, silahkan. Terus kalau di SAI itu kan ada rapot juga. Jadi kalaupun misalnya nanti mau lanjut nih ke sekolah formal, karena bisa dipastikan pasca pandemi ini akan ada suatu perubahan kan, pasti ya, perubahan yang signifikan mau nggak mau gitu. Nah, orang tua sebenarnya harus adaptasi ke sana gitu. Jadi kan sebenarnya kayak sekolah itu hadir ketika ada revolusi industri. Nah, sekarang ada corona, ada pandemik, orang dirumahkan, itu nanti pasti begitu selesai pandemik dicabut tapi tetap bakal ada yang berubah, itu pasti gitu. Nah, bisa dibilang orang-orang yang memutuskan untuk homeschooling itu adalah mereka yang yang paling penting itu adalah adaptable. Mereka adalah orang-orang yang siap menghadapi perubahan yang terjadi gitu. Jadi bukan tipe orang yang serba takut gitu kan, terus bukan yang ini nanti gimana ya kalau anak saya homeschooling, apa selama-lamanya seumur hidupnya dia harus homeschooling? Ya enggak juga gitu. Boleh aja, bebas. Jadi kalau di kita sendiri ada yang tadinya homeschooling ya karena beliau domisili di Dammam waktu itu Arab Saudi. Mereka homeschooling, kemudian pindah ke sini, pindah ke Bogor, masuk sekolah, kami berikan surat pengantarnya, kemudian bisa lanjut di jenjang berikutnya. Jadi tidak dianggap hangus gitu ya, belajarnya itu tidak. Jadi dari kita kelas 2 masuk ke sekolah formal, lanjut kelas 3 itu bisa. Nah ya, jadi tetap ada ini ya teh, tetap sah, ada legal ya teh ya gitu kan, karena ada beberapa yang berpikir nanti gimana ijazahnya, emang punya ijazah homeschooling gitu teh. Iya, jadi karena memang kita memfasilitasi tidak semua keluarga seperti keluarga kami gitu kan ya, mungkin masih ada yang keluarganya sangat khawatir gitu kan tentang gimana nih belajarnya apa segala macam. Nah, akhirnya memang kita fasilitasi. Nah, makanya di kita ada namanya evaluasi kegiatan. Jadi, itu sebetulnya untuk membantu juga supaya orang tua tuh nggak bablas banget gitu. Jadi, kan kadang-kadang ada yang rancu juga ya, dan berpikir bahwa homeschooling tuh saking fleksibelnya sampai nggak ada aturan. Itu nggak kayak gitu ya. Jadi, homeschooling tuh memang fleksibel dalam pelaksanaannya secara teknis. Tapi mengacunya kemana itu kita punya pegangan gitu. Jadi kita ada arahannya, kita ngikutin. Jadi kalau orang-orang di luar sana biasanya cara mengukur perkembangan anak itu dengan membandingkannya dengan anak tetangga, ya kan? Kalau di kita ada standarnya gitu. Standarnya dari tugas perkembangan gitu. Jadi apakah anak ini sudah sesuai gitu kan tugas perkembangannya, karena nanti kalau di kita, karena kita ada konselor juga ya, ada konselor tumbuh kembang anak, itu di kita sama kita diberikan ya itu namanya kayak milestone-nya gitu. Misalnya tadi ya, misalnya ada yang masuk usia 18 bulan, sama kita tuh dikasih milestone-nya 18 bulan tuh berarti dia tugas perkembangannya apa sih yang harus sudah dia selesaikan dan stimulasinya apa gitu. Jadi sama kita diukur perkembangannya, kemudian diberikan stimulasinya sehingga jelas gitu.
kita tidak menyeragamkan tuh di situ gitu. Jadi ibaratnya gini, nanti dia selesai dari sini 6 bulan, kenapa bisa beda-beda? Ya beda-beda karena starting point-nya mungkin berbeda gitu, nggak sama. Meskipun usianya sama misalnya gitu. Tapi apakah anak ini tercukupi stimulasinya atau tidak, kan tentu saja nanti akan berbeda hasilnya gitu. Iya ya teh. Nah, terus ada lagi ya yang bertanya. Oh ini tanya-tanya soal simulasi nih, soal kakak. Suami mau bertanya teh katanya. Mangga. Jadi misal nih saya pengen lihat nih simulasi, misalkan anak kami gitu kan, Rara kan, Humaira kan, dia sekarang usia 14 bulan. 14 gitu kan. Nah kan 18 ya? Mulai kalau mau mulai 18 bulan. 18 bulan nanti itu per tahapnya gimana gitu teh? Misalkan bulan tahap pertama 18 bulan kita ngedaftar Sampai 6 bulan ya teh, buat per 6 bulan ya teh. Berarti belajar pertama berdaftar tuh buat per 6 bulan. Iya. Terus per 6 bulan, habis 6 bulan berarti nanti ke semester 2 lagi ya? 6 bulan. disebutnya semester 2 atau gimana tuh, kayak gimana? Iya, jadi kalau di kita itu kan di bawah 3 tahun itu masuknya kelas usamah ya namanya. Jadi 18 sampai 3 tahun itu masuk kelas usamah. Nah, berarti kalau misalnya pengen tuntas sampai ada rapot semester 1 dan semester 2, ya berarti harus menuntaskan 2 semester. Nah, nanti baru kalau usianya udah 3 tahun baru naik jenjang ke kelas Abdullah gitu. Nih boleh ya saya kasih lihat ya contohnya ya. Boleh. Nah, Jadi pengen lihat nih. jadi kalau di kami itu aktivitas belajarnya itu menggunakan apa itu namanya, menggunakan WhatsApp group sama ada classroom namanya. Saya share konten classroomnya ya, kelas usamah ya. Iya. Boleh. Ini tampilan di classroomnya. Nah, di classroom itu nanti per bulan itu rencana kegiatannya sudah ada foldernya seperti ini. Nah, ini nanti di sini adalah panduan kegiatan belajarnya. Nah, ini misalnya kita buka ya, pekan 1. Nah, di Classroom ini salah satu kelebihannya adalah kita tidak perlu download. Jadi, kalau saya pribadi tuh saya biasanya buka panduan kegiatannya, habis itu saya biasanya masukin lagi ke weekly project gitu. Jadi, saya masukin lagi ke aktivitas pekanan anak-anak. Yang ini harus ngapain, yang ini harus ngapain gitu. Jadi, nggak harus di-download ininya gitu. Jadi, handphone kita nggak kepenuhan. Nah, di sini udah disampaikan juga panduan kegiatannya tuh, berarti ada waktu pelaksanaan misalnya jam 8. Nah, maka sebelum jam 8 itu harus pengkondisian dan persiapan alat. Terus sama kita dikasih tahu juga, sebenarnya durasi kegiatan itu hanya 10-20 menit. Jadi jangan mikir bahwa harus kayak di sekolah gitu, yang seharian gitu. Nggak kayak gitu. Kalau di rumah makan one on one ya, satu guru satu murid. Jadi sebenarnya aktivitas udah bisa dilakukan 10 menit aja tuh udah bagus gitu. Terus di sini disebutin juga suasana yang diharapkan anaknya senang dan tertarik gitu kan. Nah, terus di sini ada apa namanya, panduan doanya. Terus ini semua ya, semua aktivitas sampai bawah itu selalu sama kita ada kolomnya kayak gini ya. Jadi nama kegiatannya apa, alat dan bahan yang digunakannya apa, kemudian alternatif bahannya apa, kemudian tahap persiapannya seperti apa, tujuan kegiatannya gimana, tingkat keberhasilannya tuh sampai kayak gimana gitu. Itu sama kita dituliskan di situ, sama aspek yang dikembangkannya apa. Jadi contohnya dari doa ya. Doa itu alatnya berarti ya doa ya, ditambah suara ibunya. Tahap persiapannya orang tua memposisikan diri, duduk berhadapan dengan ananda, duduknya sejajar,
Dimulai dengan suasana yang menyenangkan, lalu perkenalkan, ini loh namanya doa. Sebelum berkegiatan, baca bismillah dulu, Al-Fatihah, doa pagi. Kemudian kalau misalnya anaknya masih belum biasa, nggak apa-apa, karena kebiasaan ini harus dibangun paling tidak 21 hari berturut-turut. Gitu. Ini sama kita dikasih tahu kayak gini. Terus, ini contoh kegiatan hari pertama. Kegiatannya motorik halus misalnya. Ini adalah meremas kertas sampai berbentuk bulat. Nah, bundanya memberikan contoh sehingga kemudian anaknya nanti mengikuti. Kemudian tujuan kegiatannya anak tertarik untuk membentuk tertarik dengan bentuk dan meremas bendanya gitu. Tingkat keberhasilannya adalah ketika anak meremas kertasnya. Apa yang dikembangkan itu adalah kognitif dan motorik halus gitu. Jadi orang tua tahu ini tuh manfaatnya apa sih buat anak kita, kayak gitu. Nah, laporannya ke teteh misalnya gitu kan emang si gurunya kan di rumah kita ya teh. Teteh berarti sebagai kayak kepala sekolahnya begitu bukan teh? Homeschooling itu sebagai kayak kepala sekolahnya kan teh? Iya, partner lah ya, kita lebih sukanya bilang partner. Oh iya teh. Nanti kita ada laporannya nggak teh? Misal kayak memfotokan. Ada laporannya, ada contoh laporannya ya. Ini namanya ada lembar pekanannya tuh kita bilangnya lembar curhat. Kenapa kita bilangnya lembar curhat? Supaya lebih mudah gitu. Jadi mereka mau mengungkapkan isi hatinya tuh bisa gitu ya. Jadi kita hampir semuanya digitalisasi, jadi mudah-mudahan lebih mudah gitu ya. Dulunya sih pernah nggak gini gitu, tapi sekarang udah kayak gini. Jadi ini kayak gini, misalnya tadi ya, aktivitas si meremas kertasnya itu apakah dia bisa atau belum bisa, bagaimana, ini nanti ada di sini, dievaluasi. Jadi setiap kegiatan yang ada di situ ada evaluasinya gitu. Oh iya teh. Terdengar. Lupa aja. Aktivitas udah, laporan. Oh iya, jadi pokoknya per hari itu aktivitas belajar kurang lebih pokoknya 10 sampai 20 menit gitu teh per harinya. Iya, dan sama kita memang dikasih tahu bahwa ketika memulai ya tidak bisa seideal yang kita harapkan, dan itu nggak apa-apa gitu. Makanya memang kita fokusnya itu adalah kita ngasih tahu bahwa ini tuh, kita selalu bilang ini tuh perjalanan gitu. Jadi bukan sesuatu yang sekarang anaknya saya tuh sukanya pakai kata-kata dijejelin gitu ibaratnya ya. Sekarang pokoknya kamu harus belajar ini gitu, anaknya stres, ibunya stres, nggak kayak gitu. Kita nggak pengen kayak gitu. Yang kita pengen itu misalnya anak dikasih, jadi kita tuh bentuknya adalah kenalan yuk, ini loh ada kegiatan kayak gini, anaknya mau atau enggak gitu. Nah makanya kenapa kalau saya pribadi saya pakai weekly project itu. Jadi kalaupun misalnya hari ini anaknya belum tertarik yang ini, ya udah kita kasih alternatif kegiatan yang lainnya gitu. Siapa tahu dia tertarik sama yang lain. Terus yang hari ini belum dilakukan, ini ya fleksibilitasnya homeschooling tuh, misalnya hari ini tertulisnya misalnya hari Kamis tuh meremas kertas misalnya gitu, terus belum dilakukan, ya itu bisa dilakukan besok harinya atau besoknya lagi, nggak masalah gitu, tenang aja. Makanya kadang-kadang tidak 6 bulan pelaksanaannya, karena kan mungkin akan sangat berhubungan dengan situasi di rumah ya. Misalnya kan kalau anak-anak saya kemarin misalnya ada kejadian kakek meninggal misalnya, atau ada apa, itu kan otomatis schedule di rumah juga berubah gitu kan, karena hal-hal itu. Karena saya rumah deket banget sama orang tua, otomatis kan jadi banyak keluarga datang gitu, dan kita tentu fokus ke mereka ya, nggak mungkin kita ngajarin anak-anak gitu di situasi seperti itu gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu juga lebih toleran gitu kitanya. Jadi jangan yang ya Allah gimana dong ini belum selesai, nggak kayak gitu. Udah nggak apa-apa, kalau hari ini nggak bisa besok coba lagi gitu. Jadi nggak kayak orang dikejar-kejar setoran gitu. Iya teh. Nah kalau misalnya untuk ibu
working mom gitu ya teh, ibu bekerja, misal pengen homeschooling tapi kan waktu kerjanya tuh kayak dari pagi banget, katanya bisa berangkat jam 6 pulang sore, sedangkan tadi ada tugas yang seperti jam 8 gitu kan teh, itu karena makan pagi mungkin ya teh ya, tapi belum sempat kan, boleh diganti dengan jadi waktu malam aja teh, makan malam tapi dengan kondisi yang sama seperti tugas yang diberikan gitu.